Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Yayasan Amanah Kemanusiaan Global atau disingkat dengan AMAL, alhamdulillah ya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari DKM dan juga jemaah Masjid Mutiara Hikmah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim kembali bagaimana kemudian setiap tahunnya kita bersilaturahim. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah sudah hadir juga tadi bersama kita dan bahkan sudah mengimami sholat tarawih kita, yakni Syekh Muhammad Nidal Ishaq Al-Jabir. Beliau ini adalah imam muda Palestina, seorang penghafal Al-Quran dan juga seorang pengajar di Kementerian Wakaf di Yordania. Dan alhamdulillah usia beliau masih muda, Bapak Ibu, ya baru 24 tahun. Ya, masih muda. Dan beliau masih jomblo, Pak. Masih jomblo. Insyaallah beliau nanti akan menyampaikan kepada kita motivasi dan juga senantiasa mengingatkan kepada kita untuk terus peduli dan juga membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan insyaallah nanti juga akan disampaikan kabar-kabar terbaru ya, dan juga program-program yang sedang diikhtiarkan oleh Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Ila fadilati Syekh alaihi falyatafaddal mashkura. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidil bashari wa imamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بداية يعني أسأل الله العظيم أن يبارك في هذا الجمع وأن يتقبل منا صيامنا وأن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وقراءتكم للقرآن وأن يوفقكم وييسر لكم العمل الصالح الذي يرضى به الله سبحانه وتعالى. Ya begitu Pak katanya. Insyaallah tadi Syekh menyampaikan kepada kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertama Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima saum kita, Allah menerima bacaan Quran kita. Allah Subhanahu wa taala juga mempermudah kita semua Bapak Ibu yang Allah muliakan untuk beramal dengan amal-amal saleh terkhusus di bulan Ramadan yang mulia ini insyaallah. Yaqul Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ابتدأ الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء بهذه الآية العظيمة التي تخبرنا عن حادثة عظيمة وقعت في بداية الدعوة الإسلامية في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى إلى حائط البراق، ومن ثم عرج به إلى السماء إلى سدرة المنتهى. وهذا تكريم ما بعده تكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يعرج به مباشرة من مكة، ولكنه أسرى به إلى المسجد الأقصى وعرج به ليخبرنا
أن المسجد الأقصى له مكانة عظيمة عند المسلمين، وأن المسجد الأقصى جزء من عقيدة المؤمنين، وأن المسجد الأقصى له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن المساجد التي تشد الرحال إليه، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهذا يبين لنا مكانة المسجد الأقصى عند الله سبحانه وتعالى. Ya, kemudian kita membuka pertemuan kita Bapak Ibu dengan satu ayat yang mungkin sudah sering kita dengarkan, sudah masyhur di antara kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra. Allah buka dengan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian daripada kemuliaan Nabi kita. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi kita ke Sidratul Muntaha, ke langit. Ya. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu sangat mungkin sebetulnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk langsung menaikkan Nabi kita dari Mekah, dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Sangat mungkin. Tetapi tidak demikian kejadiannya. Kejadiannya adalah Allah Subhanahu wa taala perjalankan dulu Nabi kita dari Masjidil Haram, transit dulu ke Masjidil Aqsa, baru setelah itu ke Sidratul Muntaha. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang kedudukan yang sangat istimewa di dalam tentang Masjidil Aqsa di dalam agama kita. Yang bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan masjid mulia ini. Sebagaimana misalnya ketika Rasul menyampaikan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kemudian kita melakukan perjalanan jauh, memaksakan diri kita kecuali untuk 3 masjid. Yang pertama adalah Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Maka sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa masjid ini punya kedudukan yang sangat penting, bahkan bagian daripada akidah seorang mukmin. فضل الصلاة في المسجد الأقصى ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من رواية. فأولها أن الصلاة فيه تعدل 250 صلاة فيما سواه من المساجد. وثانيها أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد. وآخرها أن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة في مما سواه من المساجد كالمسجد النبوي. وأتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: ائتوه فصلوا فيه. أمرنا أن نصلي في المسجد الأقصى. فقالت: يا رسول الله وإن لم نطق أو وإن لم نستطع أن نذهب إلى المسجد الأقصى. قال: فتسرجون بزيت أو تبعثون بزيت يسرج في قناديل. فذلك الرباط، يعني أي شيء من شأنه أن يثبت صمود إخواننا في فلسطين الذين يدافعون عن المسجد الأقصى، هذا من الرباط الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتكلم عن فضل المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام لا تكفينا يعني السنين ولا تكفينا الشهور، فنكتفي بما ذكرناه. فذلك يعني لعله يكون إن شاء الله تعالى يعني مبينا لنا عن مكانته في الإسلام. Ya, kemudian juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan banyak sekali keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa. Di antaranya adalah ketika kita sholat di Masjidil Aqsa, ya, keutamaannya adalah pahalanya jauh lebih besar. Yang bahkan kemudian beberapa riwayat mengatakan sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 250 kali sholat di Masjid Mutiara Hikmah. Atau bahkan ada yang riwayat yang mengatakan 500 kali lipat sholat di masjid yang lain.
Atau misalnya bahkan ada yang mengatakan sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 1000 kali lipat sholat di Masjid Mutiara Hikmah. Jadi ternyata Masya Allah ya, Masjidil Aqsa ini punya kedudukan yang sangat penting. Dan juga ada sebuah riwayat Bapak Ibu di mana seorang wanita pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ya, berikan aku fatwa tentang Masjidil Aqsa. Kemudian Rasul mengatakan, pergilah ke Masjidil Aqsa, ya, ini perintah dari Rasul, pergilah ke Masjidil Aqsa dan sholatlah di dalamnya. Nah, kemudian wanita tersebut kemudian menjawab, ya Rasul, bagaimana kalau kami tidak mampu untuk datang ke sana dan juga sholat di sana? Maka kata Rasul, ya, minimal kirimkanlah minyak yang bisa menerangi Masjidil Aqsa. Nah, ini perintah dari Rasul untuk kita sholat di sana, dan kalau tidak mampu maka kirimkanlah minyak untuk bisa menerangi Masjidil Aqsa. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Yakni yang dimaksud adalah ribat. Ribat itu apa? Adalah menjaga Masjidil Aqsa. Jagalah Masjidil Aqsa. Maka kemudian ketika kita membantu saudara-saudara kita yang sedang menjaga Masjidil Aqsa, maka ini juga bagian daripada ribat kita. Menjadi bagian daripada penjagaan kita terhadap masjid yang mulia ini, insyaallah. وفي هذا اليوم الذي يعود فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، هذا الملعون الذي يعود فيه إلى حكومة إسرائيل، هذا الذي يخطط لاقتحام المسجد الأقصى ويخطط لإقامة كل أعياد اليهود في هذا المسجد. الآن إخواننا الذين يدافعون عن المسجد الأقصى يتعرضون للإبادة ويتعرضون للحرب وللقصف وللقتل. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن المسجد الأقصى، لأنهم يدافعون عن شرف هذه الأمة ويدافعون عن كرامتها ويقفون في وجه عدو هذه الأمة ويقاتلونه في سبيل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تخيلوا لو أن المسجد الأقصى ليس موجودا الآن، على ماذا سيجتمع المسلمون في أنحاء العالم؟ لن يجتمعوا على شيء. فمن رحمة الله بالأمة الإسلامية أن جعل المسجد الأقصى يعني مركزا جامعا لكل الأمة الإسلامية في جميع العالم، وهذا الذي يجمعنا العقيدة. ويقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. عندما يتألم أحدنا نشعر لألمه، نشعر لجوعه، نشعر لبرده ولكل الظلم الذي يتعرض له. هذا واجبنا كمسلمين تجاه إخواننا الذين يدافعون عن هذا المسجد. Ya, yang ini agak panjang Pak. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi, tapi saya persingkat. Jadi, Masya Allah, kalau kita kemudian hari ini Bapak Ibu membahas tentang keutamaan Masjidil Aqsa, maka tidak cukup majelis kita. Butuh berbulan-bulan, butuh bertahun-tahun untuk kemudian bisa memahami betapa pentingnya masjid ini. Namun kemudian yang perlu kita lihat bahwa hari ini saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka kemudian sedang membela masjid ini, masjid yang mulia ini. Mereka mengorbankan apapun yang mereka mampu untuk membela masjid ini. Ya, mengorbankan harta mereka, darah mereka, nyawa mereka semuanya. Dan kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara. Kemudian juga sebagaimana Rasul sampaikan bahwa permisalan antara muslim dengan muslim yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh yang kalau kemudian bagian tubuh yang satu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lainnya pun merasakan sakit. Minimal gak bisa tidur Bapak, minimal hareeng Bapak Ibu, minimal kemudian merasakan apa yang dirasakan ya dengan kedinginan mereka saudara-saudara kita di sana, dengan kelaparan mereka ya, dan segala macam kita berempati terhadap apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita dipersatukan oleh satu masjid. Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sama-sama melihat di mana ya Masjidil Aqsa ini menjadi pemersatu kaum muslimin di seluruh dunia.
Kalaulah kemudian tidak ada Masjidil Aqsa, maka belum tentu bisa bersatu kaum muslimin. Maka ini adalah akidah, sebagaimana tadi Syekh sampaikan bahwa Masjidil Aqsa bagian daripada akidah kita, dan itulah akidah yang menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Maka kembali lagi, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kita saling bersaudara. Maka kemudian tentu sebagai kewajiban kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, wa in istansarukum fa'alaikumun nasr أو فعليكم نصرهم. وفي هذه الآية أمر من الله تعالى نصر إخواننا الذين يتعرضون للأذى ويتعرضون للظلم، ولكن كيف يمكن أن ننصرهم وأن نساعدهم؟ لا نستطيع الآن أن نجاهد بأنفسنا وأن نخرج للقتال والجهاد، فهذا الآن يعني غير متاح بالنسبة لنا، ولكن يوجد وسائل أخرى. أولا الجهاد بالدعاء، أن ندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار. ثانيا الجهاد بالكلمة، أن نصدح بكلمة الحق. ثالثا الجهاد بالعلم، أن نتعلم هذا الدين وأن نعلمه للأجيال. رابعا المقاطعة، مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني. وخامسا الجهاد بالمال، يقول الله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وفي هذه الآية قدم الله سبحانه وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، ليبين لنا أن الجهاد بالمال عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون مساويا للجهاد بالنفس إذا ما خرج من قلب صادق وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا الآن أن نقدم ما استطعنا من أموالنا لنصرة إخواننا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني لا تقل هذا مبلغ قليل لا يمكن أن يستفيد منه أحد، لربما مبلغ قليل تقدمه في سبيل الله يذهب لإطعام جائع، أو يذهب لبناء مدرسة، أو يذهب لبناء جامع، أو لصدقة جارية، تأتي يوم القيامة إن شاء الله وتراه جبالا من الحسنات تدخل به الجنة. فجودوا بأموالكم، عسى الله أن يغفر لنا تقصيرنا، وعسى الله أن يتقبل منا وأن يأخذ بأيدينا لهذا النصر. ونحن في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان يعني نجمع ما بين عظم هذا الشهر وفضله وبين عظم الجهاد بالمال في سبيل الله. وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن يستعملنا ويستعملكم، وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Bapak panjang banget ya Pak ya. Masya Allah. Tadi pertama mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, kalau kemudian kita menolong saudara-saudara kita, ya melakukan pertolongan, maka insya Allah pertolongan Allah juga akan datang kepada kita. Nah, dan kemudian ketika kemudian hari ini tadi Syekh sampaikan, saudara-saudara kita di sana mengalami banyak sekali kezaliman, penindasan dan segala macam, maka kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu kita sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Gimana caranya? Karena memang kita tidak mungkin untuk bisa langsung berjihad dengan jiwa kita, langsung misalnya sampai ke Palestina dan berperang di sana, sulit gitu ya, dan mungkin susah sekali ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama senantiasa kita sampaikan, yang pertama adalah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan bagi saudara-saudara kita di sana. Kemudian juga yang kedua, kita jihad dengan kalimat. Kita jihad dengan informasi yang benar, informasi yang kita share gitu ya, informasi yang bisa memberikan pencerahan bagi siapapun yang belum mengetahui tentang keadaan saudara-saudara kita di sana. Kemudian juga yang ketiga, kita berjihad dengan ilmu. Kita berjihad dengan mencari ilmu tentang Palestinaan, tentang Masjidil Aqsa, kemuliaannya dan segala macamnya. Kemudian yang keempat, kita berjihad dengan apa Pak? Dengan boikot. Kita boikot produk-produk yang masih terafiliasi, memberikan bantuan dana bagi bagi Israel yang kemudian menjadi penjajah di negeri Palestina. Kemudian juga yang terakhir adalah jihad dengan harta, jihad dengan mal,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah dengan harta dan juga jiwa kalian di jalan Allah. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan jihad harta lebih dulu dibandingkan jihad jiwa. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya jihad ini, ya, dan bahkan bisa sama kedudukannya kalau kemudian kita keluarkan jihad tersebut dengan hati yang ikhlas tulus karena Allah. Ya, kemudian juga ingat bahwa Rasulullah SAW sampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kemudian kita meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Jangan kemudian kita berkata, aduh ini mah sedikit, gak mungkin kemudian bermanfaat bagi orang-orang di sana. Belum tentu, Pak. Bisa jadi berapapun yang kemudian bisa kita keluarkan. Bisa jadi insya Allah itu akan membangun rumah-rumah mereka kembali, memberikan makanan kepada mereka, dan juga kesulitan-kesulitan mereka yang lainnya. Maka insya Allah mudah-mudahan Syekh tadi berdoa, mudah-mudahan satu saat nanti kita mendapatkan pahala, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala menggunung-gunung, yang sampai kemudian Allah berkata, masuklah kalian kepada surga dengan apa yang sudah kalian berikan tersebut insya Allah. Dan Syekh terakhir juga berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki berupa hati yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, izin setelah tadi ada penyampaian dari Syekh. Kalau ini Syekhnya luar negeri, Pak. Kalau saya Syekhnya luar negeri gitu, karena kebetulan dari Garut. Luar negeri gitu ya. Mohon izin menyampaikan kembali mengenai Yayasan Amanah Kemanusiaan Global yang mungkin sebetulnya sudah sering bertemu dengan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kami sekali lagi dari Yayasan Amanah Kemanusiaan Global yang disingkat dengan AMAL, Pak. Kalau dulu namanya Yayasan Aman Palestina Indonesia, ya. Qadarullah, alhamdulillah di tahun kemarin kami mengganti nama. Kenapa? Karena banyak di antara sahabat-sahabat kami di Indonesia yang mengira bahwa fokus kami hanya untuk Palestina, padahal tidak. Fokus kami juga kepada negara-negara yang lainnya, ya, termasuk Lebanon, Suriah, gitu ya, kemudian Afrika, Yaman, Myanmar, Pak, dan tentu adalah negara kita tercinta, yakni Indonesia. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, dengan hal demikian akhirnya kami memutuskan untuk memperluas jangkauan dan mengganti nama menjadi Yayasan Amanah Kemanusiaan Global yang disingkat dengan AMAL. Ya, ini alhamdulillah sejak tahun 2017 kemudian sampai tahun 2022 alhamdulillah sudah banyak yang kemudian terbantu, dan di Ramadan kali ini kami mempunyai program, Pak, namanya Ramadan Global, ya, insya Allah untuk 7 negara, bantuan-bantuan yang disampaikan untuk 7 negara yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian Bapak Ibu, sebagaimana sering kami sampaikan juga, ini portofolio yang sudah kami buat, gitu ya, alhamdulillah. Masjid Syekh Ajlin dulu, Pak, di tahun 2014 yang sebagaimana sudah pernah Bapak Ibu mungkin lihat sudah dihancurkan, dan kemudian alhamdulillah selama bertahun-tahun kami membangun atau mengumpulkan donasi sampai terkumpul 20 miliar rupiah untuk membangun Masjid Syekh Ajlin yang baru, Pak. Alhamdulillah saat itu diresmikan di tahun 2022. Ini juga atas bantuan dari jamaah di Indonesia, ada yang ngasih uang, ngasih motor, ngasih rumah, Pak, waktu itu untuk bisa membangun Masjid Megah ini. Alhamdulillah terbangun di Jalan Harun Ar-Rasyid di Kota Gaza. Kemudian Bapak Ibu, ternyata qadarullah masjidnya hanya bisa bertahan 1 tahun, Pak. Karena ternyata diresmikan di 2022, qadarullah dihancurkan kembali oleh Zionis di tahun 2023. Jadi hanya bertahan 1 tahun. Ini kondisi masjidnya hari ini, Pak, tinggal puing-puingnya saja. Sudah hancur, tinggal puing-puingnya saja. Tapi sering kami sampaikan kepada jamaah yang saat itu membantu kami mendirikan masjid ini, bahwa ini bukanlah sebuah kerugian. Ya, karena insya Allah walaupun masjidnya sudah hancur, Pak, tapi pahalanya sudah Allah tetapkan. Sebagaimana Rasul janjikan bahwa siapa saja yang membangun masjid di muka bumi, maka insya Allah Allah akan bangunkan baginya rumah di surga insya Allah. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, izin kembali mengingatkan kita semua agar kita tidak lupa tentang sebuah peristiwa sejak 2023 Oktober saat itu sampai dengan detik ini, Pak. Terjadi peristiwa Tufanil Aqsa, di mana saudara-saudara kita di Gaza terkhusus mereka kemudian dibombardir dari setiap tempat yang mereka tinggali, Pak, sampai detik ini. Bahkan hari ini, Pak, 2-3 hari ini jumlah korban di sana, bahkan anak-anak di sana sudah lebih dari 300 orang, Pak, hanya dalam 2 hari saja. Dan ini kita bisa lihat, ini adalah salah satu video yang barangkali bisa menggambarkan apa yang terjadi di Palestina, terkhususnya di Gaza sejak 1,5 tahun terakhir.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, video ini menggambarkan kepada kita bahwa saudara-saudara kita Pak di sana sejak Oktober 2023 mereka dibombardir dari setiap tempat yang mereka tinggali Pak, mulai dari Gaza sampai ke Darul Balah, sampai ke Khan Yunis, sampai ke Rafah. Mereka bilang Rafah ini tempat yang aman, tetapi ternyata sampai di Rafah pun mereka masih dibombardir Pak, sehingga banyak sekali saudara-saudara kita saat itu menjadi korban. Bahkan data yang kami dapatkan sejak Oktober 2023 Pak sampai kemudian hari ini sudah lebih dari 60.000 orang di Palestina syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, 60.000 orang ini bukan sekedar angka Pak, bukan sekedar tulisan. Ini nyawa manusia Bapak Ibu sekalian. Dan kebanyakan di antara korbannya, syuhadanya adalah anak-anak dan juga perempuan Bapak. Maka kami sampaikan ini bukan sekedar peperangan Pak. Ini bukan militer dengan militer, ini adalah genosida karena mereka menyerang masyarakat sipil. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak hanya pada korban jiwa, mereka juga kemudian mengalami banyak sekali kesulitan, di antaranya kelangkaan air bersih, Pak. Di mana air bersih hanya tersisa 2% saja saat ini, Pak. Kalau kita bayangkan, Pak, di sini ada satu sumur dipakai untuk satu kota, nah itulah, Pak, keadaan di sana. Bapak mungkin pernah ngalamin, Pak, di rumah nggak ada air, mungkin sekali-kali, barangkali gitu ya. Mereka setiap hari seperti itu. Kemudian juga kelangkaan pangan, bahkan datanya menunjukkan 500.000 lebih saudara-saudara kita di sana mengalami kelaparan. Kita saum Pak sejak tadi ya, dari terbit fajar sampai kemudian maghrib kita berbuka setelah itu. Tapi saudara-saudara kita di sana mereka saum sampai maghrib, kemudian melanjutkan saum mereka karena sulit menemukan makanan di sana Bapak Ibu. Kemudian juga kita lihat 170.000 lebih rumah-rumah sudah hancur rata dengan tanah, termasuk diantaranya adalah masjid, kemudian universitas, sekolah, rumah ibadah, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah video yang barangkali bisa menggambarkan bagaimana bumi Gaza hari ini, Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya hidup di Gaza, di mana sudah sulit air, langka pangan, kemudian juga tidak ada fasilitas-fasilitas, tidak ada rumah, tidak ada sekolah, tidak ada rumah sakit gitu ya, dan kemudian juga banyak di antara sahabat-sahabat kita di sana sudah banyak kehilangan anggota keluarganya, termasuk ayah, ibu, anak-anaknya, dan bahkan banyak yang sudah sebatang kara Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan bahkan PBB mengatakan Bapak Ibu dengan kehancuran tadi, PBB mengatakan butuh lebih dari 80 tahun untuk kembali membangun Gaza seperti sedia kala, seperti semula. Maka kemudian hari ini Bapak Ibu Yayasan Amanah Kemanusiaan Global hadir untuk bisa mempercepat pertumbuhan tersebut mudah-mudahan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin kita tidak pernah merasa, tidak pernah menghitung. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa sudah lebih dari 70 tahun Pak, saudara-saudara kita di Palestina terjajah. Sudah lebih dari 70 tahun mereka kemudian hidup dalam keterbatasan, pengusiran, dan segala macam. Tapi Bapak Ibu mereka sampai detik ini masih bertahan, sampai hari ini masih berjuang, sampai hari ini setelah mengorbankan 60.000 jiwa sejak 1 tahun terakhir saja, mengorbankan 60 jiwa, hartanya, rumahnya, semuanya. Salah satu alasannya Pak untuk ini Pak, untuk membela masjid yang mulia ini, yang sebetulnya adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin di dunia. Bapak Ibu, masjid ini adalah masjid yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Salatnya istimewa, kemudian juga menjadi tempat mi'rajnya Nabi SAW, dan bahkan pernah diwakafkan untuk seluruh kaum muslimin Bapak Ibu. Maka ini sebetulnya adalah tanggung jawab kita semua. Maka kalaulah kemudian Bapak Ibu hari ini tidak ada rakyat Palestina yang membela masjid ini, rakyat Gaza yang tidak membela masjid ini, maka barangkali kita sudah berdosa di hadapan Allah kalau sampai membiarkan masjid ini hancur di tangan Zionis. Maka mereka kemudian hari ini mengorbankan apapun yang mereka mampu untuk mewakili kita semua mempertahankan masjid mulia ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka tadi ya butuh 80 tahun kata PBB untuk bisa membangun Gaza. Hari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya pertanyaannya dengan kabar-kabar yang sudah kita dengarkan, dengan kita melihat hari ini 2 hari terakhir saja Bapak Ibu, kita melaksanakan tarawih dengan kunut nazilah, karena sahabat-sahabat kita di sana per 2 hari ini mengalami banyak sekali penyerangan. Bahkan tadi saya sampaikan 300 lebih anak Palestina hari ini meninggal dunia Bapak Ibu dengan 2 hari serangan terakhir. Dan kemudian pertanyaannya, sejauh mana kontribusi kita, sejauh mana kemudian bantuan yang bisa kita berikan. Maka minimal Pak, tadi saya sampaikan ada doa yang kita selipkan. Kalaulah kemudian tidak ada minimal doa,
sejauh mana iman kita Pak, sampai kemudian kita tidak ingat saudara-saudara kita di Palestina. Yang bahkan kata Allah bilang, kita ini saudara mereka, kita ini sesama muslim. Kalau kemudian tidak ada minimal di dalam hati kita, kita berdoa kepada Allah, maka ya Allah, iman kita seperti apa gitu ya. Kemudian juga yang kedua tadi ya, kita berbagi informasi, kita boikot, kita berbagi ilmu, dan yang terakhir kita jihad dengan harta. Yang jihad dengan harta ini Bapak Ibu sekalian yang dititipkan kepada kami, alhamdulillah Bapak Ibu sudah kami salurkan sedikit demi sedikit untuk kembali membangun Gaza seperti semula. Salah satunya Bapak Ibu, ini adalah masjid yang sedang kami bangun Pak. Setelah tadi masjid yang megah tadi sudah hancur, alhamdulillah di saat ini sebelum memasuki Ramadan kemarin kami membangun masjid kembali, tapi masjidnya masih darurat Pak, masih jauh dari kata sempurna. Tapi minimal ini bisa menjadi sarana ibadah bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. من بين هذا الركاب، من بين هذا الدمار نعود ونقول للاحتلال اننا لسنا نعيش مساكن رغم تدبيره، رغم القصف، رغم الضغط الذي يجري على هذه الشعوات. سنعيد بناء مسؤوليتنا، ننظر الى المعنى، سنقيم الصبر على الانهار في هذه الشهر في قطاع غزه. هذا الصبر ياتي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حتى يتمكن الناس من اقام الصلوات واقام الشعيره وإقامة أرقام الذكر والقرآن الكريم بإذن الله تعالى، وذلك بتمويل كريم لمؤسسة أمانة في أردن. شمس الحرية فيها حق النور حالفين رجاقين مهما تقبلنا بكرة عمرنا يقول الله فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين فلسطين يا روح الروح. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah masjid darurat yang alhamdulillah kami bangun sebelum memasuki Ramadan. Walaupun masih jauh dari kata sempurna Pak, tapi minimal saudara-saudara kita di Palestina tidak beralaskan tanah Pak, tidak beratapkan langit ketika sholat. Alhamdulillah masjid ini kemudian saat ini Bapak Ibu sekalian sudah dipakai untuk sholat berjamaah di sana, sudah dipakai untuk sholat tarawih dan juga beribadah di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan masjid ini menjadi jariah minimal bagi Bapak Ibu yang kemudian saat itu ya membantu kami mendirikan masjid ini. Dan tentu insya Allah mudah-mudahan kita bisa bangunkan masjid yang jauh lebih layak daripada masjid ini. Kemudian juga Bapak Ibu, alhamdulillah bantuan-bantuan yang disampaikan kepada kami di awal Ramadan sudah kami salurkan juga ke berbagai negara Pak, termasuk diantaranya Afrika, Somalia, termasuk juga ke Yaman, dan alhamdulillah termasuk diantaranya juga kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ini bantuan pangan Pak dan juga iftar bagi saudara-saudara kita yang ada di sana. حكايتنا لتجوب كل الأرض بحث عن سعادتنا هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا ما من سبيل العطاء يسد حاجتنا فاستغفروا إن تنفقوا من خيركم سادتنا. Ya, videonya panjang ya Pak ya, kalau misalnya kita tonton akan sangat panjang, tetapi alhamdulillah kami sampaikan tadi ini adalah bantuan yang alhamdulillah sudah disalurkan salah satunya. Dan kemudian terakhir ini mungkin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat kami, yaitu Kiai Haji Miftah Farid. Ini adalah audio dari beliau. Beliau memberikan garansi Pak selaku Ketua Dewan Penasehat Yayasan Amanah Kemanusiaan Global bahwa insya Allah amanah-amanah yang disalurkan, yang disampaikan kepada kami, insya Allah akan terjamin untuk bisa sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana tadi kami sampaikan, saudara-saudara kita di sana Pak, mereka sudah syahid di jalan Allah banyak sekali di antaranya. Mereka hari ini masih berjuang, dan Bapak Ibu sekalian, ya,
tentu sahabat-sahabat kita di sana ketika mereka syahid, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi mereka surga. Namun pertanyaannya Pak adalah diri kita, Pak. Sejauh mana kemudian yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di sana? Sejauh mana hujah kita yang bisa kita sampaikan kepada Allah kalau kemudian kita nanti di hadapan Allah, Allah tanya, ya, sejauh mana kemudian bantuan yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi Syekh sampaikan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan bersedekah. Maka hari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, doa bisa kita lakukan sendiri Pak. Ya, boikot bisa kita lakukan sendiri, tapi sedekah Pak butuh yang namanya media perantara. Karena mungkin sulit bagi Bapak Ibu untuk langsung bisa menyalurkan bantuan ke sana kepada saudara-saudara kita di sana. Tapi alhamdulillah Yayasan Amanah Kemanusiaan Global hadir untuk menjadi media tersebut. Alhamdulillah kami punya tim di sana Pak, sehingga bantuan-bantuan yang disampaikan kepada kami langsung kami transfer kepada bank yang ada di sana, Bank Al-Quds di sana. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedekah bisa berapa saja. Tadi Syekh sampaikan, sedikit, sekecil apapun sedekah yang bisa kita berikan, ketika kita berikan dalam kondisi ikhlas, tulus karena Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi Pak, pada kesempatan kali ini sebagaimana biasanya kami ingin memberikan tauladan dan juga memberikan dakwah. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah dalam nominal-nominal tertentu, insya Allah akan ada hadiah. Bentuknya apresiasi saja Pak, karena balasan terbaik tentu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhtiar untuk kita sama-sama menunjukkan dakwah kebaikan teladan bagi seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan sebagaimana Rasul sampaikan, siapa yang menunjukkan pada satu jalan kebaikan diikuti oleh orang lain, maka orang yang pertama akan dapat pahala lebih banyak karena menjadi tauladan. Maka Bapak Ibu ya, insya Allah kami sudah membawa beberapa hadiah bagi Bapak Ibu yang ingin berkomitmen bersedekah bersama kami membangun program-program tadi ya. Ya, tidak perlu malam ini, bisa sampai ke akhir Ramadan dengan nominal-nominal tertentu, insya Allah akan ada hadiah yang akan diberikan oleh Syekh Muhammad dan juga Yayasan Amal ini. Baik, pertama Bapak Ibu, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin berkomitmen bersedekah untuk Palestina, untuk Gaza, ya, tidak perlu malam ini, bisa sampai ke akhir Ramadan, bisa ditransfer dan segala macam, bisa ditabung terlebih dahulu dengan nominal di atas 10 juta rupiah Bapak Ibu. Ya, untuk bantuan-bantuan tadi, silahkan untuk unjuk tangan dan mudah-mudahan menjadi dakwah bagi yang lainnya. Silahkan bagi Bapak Ibu barangkali ada yang ingin berkomitmen dengan nominal 10 juta rupiah Pak, silahkan untuk maju. Bapak, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita takbir dulu, Allahu Akbar. Ada lagi barangkali di antara Bapak yang ingin berkomitmen bersedekah di atas 10 juta, silahkan Pak. Ada? Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, barangkali Bapak boleh duduk dulu sebentar karena sambil kita nanti dokumentasinya kita barengkan. Barangkali di antara Bapak Ibu yang Allah muliakan ada yang ingin berkomitmen bersedekah dengan nominal 5 juta rupiah Pak. Sebentar ya, nanti di akhir aja kita barengin aja. Dengan nominal 5 juta rupiah silahkan, ada Pak? Saya hitung juga 5, 6, 7 sampai 1000 Pak, kita hitung 8, kepanjangan ya, 5, 4, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu kami sampaikan tadi ini adalah dakwah keteladanan, sebagaimana kemudian tadi kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan yang lebih besar bagi Bapak yang kemudian lebih awal untuk bisa memberikan contoh bagi yang lain. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin berkomitmen bersedekah bersama Yayasan Amanah Kemanusiaan Global, bisa sampai ke akhir Ramadan, ditabung terlebih dahulu dengan nominal di atas 3 juta rupiah Pak. Silahkan untuk maju, karena nanti juga akan ada hadiah yang akan diberikan oleh Syekh Muhammad. Silahkan Pak, di atas 3 juta rupiah untuk unjuk tangan. Kami hitung kembali, jangan ragu-ragu. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1/4, wah maksa katanya. Ada Pak? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, bagi Bapak Ibu barangkali ada yang ingin berkomitmen bersedekah. Terakhir, untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza terkhususnya, ya mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa bangun rumah-rumah mereka kembali, kita bangun juga madrasah mereka kembali, berikan bantuan pangan bagi mereka semuanya dengan nominal Bapak Ibu sekalian di atas 1 juta rupiah. Silahkan untuk
unjuk tangan dan nanti maju bisa, insya Allah akan ada hadiah yang diberikan oleh Syekh Muhammad. Ada Pak, silahkan Pak. Di atas 1 juta rupiah, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1/4, 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali Bapak Ibu nanti ingin bersedekah langsung secara cash ataupun transfer, bisa menghubungi tim kami yang ada di masjid ini berompikan warna biru bertuliskan Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada satu lagi Pak, terakhir mungkin informasi yang ingin kami sampaikan. Sebetulnya harusnya Bapak Ibu sudah diberikan satu lembaran-lembaran, tapi mungkin belum disampaikan. Bapak Ibu, kami sudah ada data-data anak-anak yatim Pak di Palestina. Bahkan Pak, di Palestina itu sudah lebih dari 38.000 Pak anak yatim di sana. 38.000 sudah menjadi yatim piatu. Maka Bapak Ibu, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin untuk bisa menyantuni anak-anak yatim di Palestina Pak, itu bisa insya Allah menghubungi tim kami. Sudah ada data-data yang bisa Bapak Ibu pilih, barangkali bisa ingin memilih anak mana yang ingin disantuni juga silahkan Bapak Ibu. Bisa menghubungi tim kami yang ada di masjid ini insya Allah. Maka alhamdulillah sudah ada tadi Bapak yang sudah ingin berkomitmen bersama kami, insya Allah mudah-mudahan menjadi pahala terbaik Pak, karena insya Allah balasan terbaik hanya dari Allah Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan dengan yang lebih baik daripada yang sudah diberikan oleh Bapak. Akan ada hadiah yang akan diberikan oleh Syekh berupa lukisan Masjidil Aqsa insya Allah. Ustaz, mohon izin untuk berdiri Ustaz. Dan sambil kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan juga jamaah dan juga DKM Masjid Mutiara Hikmah atas kesempatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan menjadikan ini sebagai sebuah saksi bahwa insya Allah kita semua selalu peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan izin mengundang barangkali dari pihak DKM, ketua DKM ataupun perwakilannya untuk juga maju, Ustadz, untuk diberikan apresiasi dari Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Nanti kita setelah ini foto bersama juga. Ada lil Raisil Masjid. Ustaz, mohon izin Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah rangkaian acara ini alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat atas pertemuan ini. Dan mohon maaf Pak, jadi pulangnya jadi selesainya jadi lebih lama jam 9. Alhamdulillah, mudah-mudahan waktu-waktu yang Bapak berikan mudah-mudahan menjadi pahala bagi Bapak sekalian, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tadi doa bersama-sama sudah kita tunaikan di saat kunut nazilah Bapak Ibu, doa untuk saudara-saudara kita di sana. Maka untuk pertemuan ini kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga terima kasih atas segala hal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Bapak Ibu yang ingin berfoto